Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexander Mutakin dengan NIM 2048201064. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sulfonamida, antihistamin, dan barbiturat. Baik, yang pertama sulfonamida. Sulfonamida merupakan obat antimikroba derivat atau turunan para aminobenzen sulfonamida atau sulfanilamid yang digunakan secara sistemik maupun topikal untuk mengobati atau mencegah beberapa penyakit infeksi. Tanu 1980 halaman 462 sampai 463. Dalam slide kita dapat melihat struktur dari sulfonamida. Sulfonamida terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sifat sulfonamida. Yang pertama ada sifat atmosfer. Yang kedua, mudah larut dalam aseton kecuali sulfasuksidin, elkosin. Yang ketiga, tidak larut dalam pelarut organik seperti eter dan kloroform. Yang keempat, umumnya tidak melarut dalam air, tetapi ada kalanya larut dalam air panas. Yang kedua, ada indikasi sulfonamida. Yang pertama, ada indikasi saluran kemih. Contoh obatnya sulfametizol. Yang kedua, indikasi mata, sulfacetamida. Yang ketiga, radang usus, sulfaselazin. Yang keempat, malaria topikal, famsidar. Dan yang kelima, ada indikasi lain yang banyak digunakan untuk luka bakar. Selanjutnya ada efek sulfonamida. Efek sulfonamida dapat merusak pada sel-sel darah yang berupa granulositosis, anemia, aplasitis, dan hemolitik. Efek samping lain adalah gangguan reaksi alergi dan gangguan saluran kemih. Dalam praktikum, kami melakukan uji coba terhadap sulfonamida. Ada 50 mg tablet sulfonilamid ditambahkan 0,5 NaOH ditambahkan 9,5 Aquades, dicampurkan kemudian ditambahkan 2 tetes CuSO4 yang menghasilkan larutan sedikit keruh. Yang kedua ada antihistamin. Apakah antihistamin obat alergi? Jawabannya tentu tidak. Antihistamin merupakan senyawa yang mengganggu atau memblok reseptor histamin. Reseptor histamin ada 4. Yang pertama ada reseptor alergi atau H1, reseptor asam lambung atau H2, reseptor sistem saraf H3, atau reseptor sistem imun H4. Jadi antihistamin atau obat alergi termasuk ke dalam antihistamin. Berikutnya ada efek samping antihistamin. Antihistamin pada generasi pertama dan generasi kedua pada dasarnya mempunyai daya penyembuh yang sama terhadap gejala-gejala alergi. Yang berbeda, antihistamin klasik mempunyai efek samping sedatif. Efek sedatif ini diakibatkan oleh karena antihistamin klasik dapat menembus sawar otak atau blood-brain barrier sehingga dapat menempel pada reseptor H1 di sel-sel otak. Dengan tiadanya histamin yang menempel di reseptor H1 sel otak, kewaspadaan menurun sehingga timbul rasa mengantuk. Sebaliknya, antihistamin generasi kedua sulit menembus sawar darah otak sehingga reseptor H1 sel otak tetap diisi histamin sehingga efek sedatif tidak terjadi. Oleh karena itu, antihistamin generasi kedua disebut juga antihistamin non-sedatif. Contoh obat alergi atau reseptor alergi adalah chlorpheniramine maleat atau CTM, diphenhydramine, dan promethazine. Yang kedua, contoh obat asam lambung ada taufenadine, astemizole, dan loratadine. Contoh obat pada sistem saraf ada fexofenadine dan norastemizole. Keduanya adalah metabolit generasi kedua yang bertujuan untuk menyederhanakan farmakokinetik dan metabolisme serta menghindari efek samping dari obat sebelumnya. Yang ketiga ada barbiturat. Barbiturat merupakan obat yang bekerja menekan sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan gamma aminoburitik acid atau GABA. Barbiturat adalah kelompok obat yang digunakan dalam pengobatan kejang, insomnia berat, gangguan kecemasan, atau sebagai obat untuk menginduksi atau
melalui proses pembiusan atau anestesi. GABA sendiri merupakan zat kimia yang berfungsi menghambat hantaran sinyal ke otak. Cara kerja ini akan memberikan efek tenang, mengantuk, relaksan otot, serta menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Yang kedua, ada contoh obat dari barbiturat. Ada amobarbital, butabarbital, penobarbital, cc-barbital, dan pentobarbital, metahesital, dan primidin. Selanjutnya ada efek samping barbiturat. Yang pertama ada pusing, sakit kepala, kantuk, mual dan muntah, serta gelisah atau bingung. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.